Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 rancangan percobaan Nested Design akan mempresentasikan hasil pengerjaan makalah kami yang berjudul pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar polifenol daging domba asap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Antonio Nicholas dari angkatan 2019 dengan NIM akhir 058. Saya Novia Anggita Aprilianti dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, saya Syafira NIM 001. Perkenalkan, nama saya Farul Firman Anugrah Saputra dari Statistika 2019 dengan NIM akhir 020. Saya Balkis Abdullah, angkatan 2019 dengan NIM akhir 035. Domba merupakan salah satu jenis ternak yang potensial sebagai penyedia daging nasional. Daging domba selain mengandung gizi yang tinggi, juga mengandung kadar kolesterol yang cukup tinggi. Kadar kolesterol daging dapat diturunkan melalui pengolahan termasuk penggunaan asap cair kelapa. Penurunan kadar kolesterol setelah pemberian asap cair dalam proses pengasapan dikarenakan terdapat senyawa polifenol dalam asap cair tempurung kelapa yang dapat memutus rantai oksidasi lemak dalam tahap inisiasi. Senyawa polifenol telah dipelajari dapat mengurangi kadar kolesterol pada darah manusia dan juga dapat mengurangi kadar kolesterol pada bahan pangan, sehingga memungkinkan dihasilkan daging domba dengan kadar kolesterol yang rendah. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar polifenol daging domba? Yang kedua, berapakah konsentrasi penggunaan uap yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar polifenol terbaik? Dan yang ketiga, berapakah lama waktu perendaman dalam konsentrasi yang terpilih yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar polifenol terbaik? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar polifenol daging domba. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi penggunaan uap yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar polifenol terbaik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui lama waktu perendaman dalam konsentrasi yang terpilih yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar polifenol terbaik. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah maupun praktis untuk peneliti, akademisi, dan industri produk daging asap pada penggunaan asap cair tempurung kelapa dalam menghasilkan daging dengan kandungan kolesterol yang rendah dan aman untuk dikonsumsi oleh semua konsumen, khususnya bagi konsumen penderita kolesterol yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi dan susunan daging. Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan yang dapat dimakan dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Menurut Forrest dan kawan-kawan 1975, komponen utama daging termasuk otot, lemak, dan banyak jaringan ikat, serta adanya saraf dan juga pembuluh darah. Berikutnya ada daging domba. Daging domba memiliki ciri khas warna merah jambu. Dagingnya terdiri dari serat halus yang memiliki konsistensi daging yang sangat tinggi, baunya sangat unik, lemaknya berwarna putih, dan terdapat banyak lemak di bagian otot. Menurut Muzarnis 1982, daging domba tersusun dari jaringan serat halus yang sangat rapat. Dagingnya berwarna merah jambu dan konsistensinya tinggi. Terdapat lemak padat berwarna putih di bawah kulitnya yang mudah meleleh dan membeku. Timbunan lemak daging domba lebih putih dan lebih padat dibandingkan dengan timbunan lemak daging kambing, menurut Harry 1992. Lalu berikutnya ada polifenol. Senyawa polifenol didefinisikan dengan adanya cincin aromatik dengan satu fenol atau beberapa substituen hidroksil, termasuk sifat fungsionalnya. Polifenol merupakan metabolit yang mengandung beberapa gugus hidroksil fenolik pada tumbuhan, menurut Gianassi 1988. Polifenol merupakan komponen yang bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan pada buah dan sayuran. Senyawa fenol disebut antioksidan alami karena memiliki sifat pemulung radikal bebas dan dapat memicu aktivitas antioksidan, menurut Masuda 1992. Lalu yang terakhir ada asap cair tempurung kelapa.
Asap cair tempurung kelapa merupakan hasil kondensasi asap tempurung kelapa melalui proses pirolisis pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Asap cair mengandung beberapa komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol, dan ester menurut Guillain 2001. Menurut Darmaji, pirolisis tempurung kelapa menghasilkan asap cair kandungan senyawa fenol sebesar 4,13%, karbonil 11,3%, dan asap organik 10,2%. Dan menurut Carseno 2002, menambahkan bahwa berbagai komponen kimia tersebut dapat berperan sebagai antioksidan dan antimikroba, serta memberikan efek warna dan cita rasa khas asap pada produk pangan. Pada penelitian kami menggunakan data sekunder yang didapatkan dari skripsi mengenai kadar polifenol daging domba asap berdasarkan konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa. Data ini akan kami olah menggunakan teknik uji statistika rancangan tersarang atau nested design. Variabel penelitian yang pertama, variabel respon adalah kadar polifenol. Kemudian variabel A yaitu konsentrasi dengan taraf 0%, 3%, dan 6%. Kemudian variabel B tersarang kepada A yaitu lama perendaman dengan taraf 15 menit dan 30 menit. Kemudian dalam penelitian ini uji yang kami gunakan yang pertama uji untuk asumsi residual, yang pertama ada uji normalitas yaitu untuk mengetahui kenormalan data residual. Yang kedua, uji homogenitas varians untuk mengetahui apakah varian residual homogen. Yang ketiga, uji independensi Galat yaitu untuk mengetahui residual saling bebas. Yang keempat, ada uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah residual memenuhi asumsi identik. Kemudian dilakukan uji ANOVA dalam rancangan tersarang untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kadar polifenol berdasarkan konsentrasi asap cair tempurung kelapa dan lama perendaman. Faktor lama perendaman tersarang pada faktor konsentrasi. Setelah uji ANOVA dilakukan uji lanjut 2K untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata berdasarkan faktor A atau faktor B tersarang A. Selanjutnya ada data penelitian. Tabel berikut merupakan data yang kami peroleh dari skripsi rujukan kami, di mana sumbernya sudah disebutkan sebelumnya. Ada 3 taraf konsentrasi dalam satuan persen dan 2 taraf lama perendaman dalam satuan menit pada tiap konsentrasinya dengan ulangan sebanyak 3 kali. Jadi total ada 18 observasi. Sebelum melakukan uji ANOVA, ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi. Yang pertama ada uji normalitas residual. Di sini kita bisa melihat apakah residual dari data yang kami peroleh ini berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita menggunakan dua grafik. Yang pertama ada normal probability plot, yang kedua ada histogram. Dan melalui normal probability plot, sebaran datanya itu cenderung mengikuti garis distribusi normal. Kemudian dilihat dari histogramnya, bentuk histogram terlihat menyerupai kurva distribusi normal atau hampir menyerupai lonceng. Jadi untuk residual dari data yang kami peroleh ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji asumsi homogenitas varians residual. Yang pertama, ini kita menguji antara residual dengan konsentrasi, di mana sebaran residual hampir dapat terlihat perbedaannya untuk ketiga konsentrasi, sehingga menurut kelompok kami perlu dilakukan uji homogenitas varians. Setelah kami uji homogenitas varians menggunakan test for equals variance for residual, di sini kami memperoleh p-value sebesar 0,650, di mana dengan p-value sebesar 0,65 ini lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan untuk menerima hipotesis, sehingga
dapat dinyatakan bahwa varians data residual ini homogen. Selanjutnya ada uji independensi dan heterokedastisitas residual. Yang pertama melalui plot versus order. Di sini terlihat plotnya itu tidak berpola, jadi dapat diartikan bahwa asumsi independensi residual ini terpenuhi atau residualnya sudah saling bebas. Kemudian untuk plot yang kedua atau plot versus fits antara residual dengan fits value. Di sini terlihat plot sebaran residual yang terbentuk menyebar acak dan tidak berpola, artinya residual memenuhi sifat identik. Setelah asumsi sudah terpenuhi, sebelum melanjutkan ke analisis of variance atau ANOVA, sebelumnya kita merumuskan hipotesisnya dalam nested atau rancangan tersarang, di mana untuk hipotesis yang pertama untuk perlakuan A atau konsentrasi, H0-nya tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0, dalam artian tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar polifenol daging domba asap berdasarkan tingkat konsentrasi. Dan H1-nya tidak semua tau I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, dan 3. Dalam artian minimal terdapat satu tingkat konsentrasi yang berpengaruh signifikan terhadap kadar polifenol daging domba asap. Dan hipotesis yang kedua ini untuk perlakuan B dalam setiap level A atau lama perendaman pada setiap konsentrasinya dengan H0 sama dengan beta 11 sama dengan beta 21 sama dengan beta 12 sama dengan beta 22 sama dengan beta 13 sama dengan beta 23, yang artinya tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar polifenol daging domba asap berdasarkan lama perendaman dalam menit. Dan H1-nya tidak semua beta JI tidak sama dengan 0. Untuk I 1, 2, 3 dan J-nya 1, 2. Artinya minimal terdapat satu tingkat lama perendaman yang berpengaruh signifikan terhadap kadar polifenol daging domba asap. Baik, selanjutnya ini merupakan hasil uji ANOVA. Di sini kita dapat lihat ya p-value-nya untuk konsentrasi 0,00 dan untuk lama perendaman dalam setiap konsentrasinya p-value-nya sebesar 0,003. Jadi dari hasil ANOVA sebelumnya kita bisa mengambil keputusan untuk perlakuan A atau untuk perlakuan konsentrasi. H0-nya ditolak karena nilai p-value-nya 0,0000 itu kurang dari 5%. Kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kadar polifenol daging domba asap berdasarkan konsentrasi dalam 1%. Untuk perlakuan B di setiap taraf A atau lama perendaman di setiap taraf konsentrasi, kita dapat tarik keputusannya H0 ditolak karena p-value-nya 0,003 kurang dari 5%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kadar polifenol daging domba asap berdasarkan lama perendaman dalam. Selanjutnya kita melakukan uji lanjutan Tukey. Tujuannya apa? Di sini kita melanjutkan uji lanjutan Tukey bertujuan untuk mengetahui respon pada perlakuan mana sih yang berbeda. Dan karena asumsi homogenitas variansnya terpenuhi, maka kami melakukan uji lanjutan Tukey. Ya, berdasarkan uji Tukey terhadap rata-rata kadar polifenol berdasarkan konsentrasi dalam persen, di sini kita peroleh ada 3 grouping, ada grouping A, B, dan C.
Dari hasil ini bisa kita interpretasikan bahwasanya terdapat perbedaan kadar polifenol berdasarkan konsentrasi asap cair tempurung kelapa dalam persen, sehingga rata-rata kadar polifenolnya terbagi ke dalam 3 grup yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian untuk rata-rata kadar polifenol yang terbesar ketika diberikan konsentrasi asap cair tempurung kelapa sebesar pada konsentrasi 6%. Baik, selanjutnya ada uji lanjutan 2K terhadap rata-rata kadar polifenol berdasarkan lama perendaman pada setiap level konsentrasi. Di sini ada 4 grouping A, B, C, D. Kemudian interpretasi yang bisa kita dapatkan yaitu terdapat perbedaan kadar polifenol berdasarkan lama perendaman asap cair tempurung kelapa pada setiap level konsentrasi dalam persen, sehingga rata-rata kadar polifenol terbagi ke dalam 4 grup, A, B, C, dan D tadi groupingnya. Kemudian ada juga interpretasi yang kedua, rata-rata kadar polifenol terbesar itu ketika dilakukan perendaman selama 30 menit dengan konsentrasi asap cair tempurung kelapanya yang ada pada konsentrasi 6%. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh signifikan terhadap kadar polifenol daging domba asap berdasarkan konsentrasi asap cair tempurung kelapa maupun lama waktu perendamannya pada setiap taraf konsentrasi. Rata-rata kadar polifenol terbesar ketika dilakukan perendaman selama 30 menit dengan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 6% dengan nilai sebesar 9,903. Lalu yaitu ada saran. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari keterbatasan penelitian kami, karena bab yang memuat informasi penting dalam metodologi penelitian dan pembahasan tidak dapat kami temukan di skripsi rujukan kelompok kami, sehingga kami tidak dapat menelaah secara lebih dalam terkait data penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini lebih tepat untuk dilakukan uji ANOVA dalam rancangan tersarang apabila lama perendaman atau faktor tersarang dilakukan pada hari dengan kondisi yang berbeda-beda, contohnya yaitu perbedaan musim. Sekian pemaparan tentang hasil pengerjaan makalah kelompok kami. Semoga bisa membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Terima kasih.